Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Sanggita Delvia Prabawati dengan NIM 115230041. Sebelum memulai pengolahan data, terlebih dahulu saya akan jelaskan sedikit tentang mikroseismik. Jadi mikroseismik ini adalah metode pada geofisika yang sifatnya itu pasif dan sering digunakan dalam bidang geoteknik, eksplorasi minyak dan gas bumi, terus geotermal, dapat digunakan juga untuk ke gunung apian. Dan mikroseismik ini sendiri adalah aktivitas gelombang seismik yang ukurannya kecil sama kayak gempa bumi dan belum tentu dapat dideteksi oleh manusia. Untuk melakukan picking, di sini karena saya keterbatasan dalam software, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan picking. Untuk melakukan pickingnya itu kita menggunakan software Geopsy. Nah, dari situ kita yang pertama tuh masukin data yang kita peroleh ketika kita melakukan pengukuran. Terus habis itu kita tekan H/V dan kita add dulu semuanya, kita add semua frekuensinya, dan setelah itu kita remove frekuensi-frekuensi yang sekiranya itu tinggi dan kita bisa mendeteksi kalau itu tuh noise. Nah, kalau misal udah, nanti kita start. Dari situ kita ngelihat si nilai A0 dan juga F0-nya. Tapi kalau misal kurva kita kayak masih belum jelas, kita coba di clear gray, jadi kita hapus kira-kira frekuensi-frekuensi yang malah kayak jadi noise gitu. Terus kalau misalnya udah, kita start ulang dan kita lihat dari kurva tersebut F0 dan juga A0-nya. Jadi untuk datanya itu kita punya data longitude, latitude, X, Y, F0, A0. Nah, untuk ini itu adalah data gempa yang terdekat sama lokasi penelitian. Yang pertama kita tuh cari T0-nya dulu. Nah, T0-nya itu adalah 1 dibagi dengan F8 atau nilai F0-nya. Nah, kalau misalnya udah, kita cari KG. KG rumusnya 68. Sorry, G8. G8 itu A0 dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan V8 atau nilai F0 ya. Nah, untuk epicenter, ini rumusnya lumayan panjang, yaitu SQRT dikurung buka 3 kali D8 tuh di X, nilai X-nya, terus kita kurangi dengan F2. F2 ini dari koordinat gempa, terus kita kunci, terus kita kurung tutup, pangkat 2, terus kita kurung tutup lagi, ditambah dengan kurung buka 2 kali dulu, nilai E8 atau nilai Y-nya dikurangi dengan G2. Oke, kita kunci, terus kita kurung tutup, kita pangkatkan 2, kita kurung tutup 2 kali. Nah, ini untuk epicenternya. Selanjutnya untuk hipocenternya juga lumayan panjang juga. Itu yang pertama SQRT kurung buka 2 kali, nilai J8 atau nilai epicenternya kita gunakan, kita pangkatkan 2. Setelah itu ditambah dengan nilai H ini, terus kita kunci, terus kita pangkatkan dengan 2. Oke, untuk kilometernya itu tinggal si K8 ini dibagi dengan 1000. Selanjutnya untuk gal, ini juga masih lumayan panjang. Yang pertama kita 5 dibagi SQRT dari nilai H8 atau T0, terus kita kurung tutup, kita pangkat dengan 10. Sorry, itu masih dikali, terus dipangkat dengan 0,61 dikali B2 atau nilai MW-nya dari data gempa, terus kita kunci. Setelah kita kunci, nanti kita kurangi dengan kurung buka 1,66 ditambah 3,6 dibagi L8. Waduh, gimana? Kita terus saja L8, terus kita kurung tutup, kita selanjutnya itu kita harus ngecek di syarat reliable-nya. Dengan caranya itu kita masukin nilai F0, A0, LW itu dari waktu pengukurannya. Jadi kalau misal di waktu pengukuran itu 25 menit, kita sebenarnya bisa pakai di LW 30 atau enggak di LW 20. Nah, terus untuk NW itu kita dapat ketika kita melakukan picking atau 1,83 dari situ. Terus si NS-nya itu adalah hasil perkalian dari R8 atau LW, S8 atau si NW-nya dan juga P8 atau nilai F0-nya.
Amin dan juga Amax itu didapatkan dari picking, dan juga untuk sigma si amplifikasinya ini itu kita dapatkan dari pengurangan V8 tanggalnya itu atau kita nilai tinggal Amax di dikurangi dengan nilai si Amin. dibagi dengan 1000. Untuk syarat reliable-nya ini kita udah bisa masukin langsung aja rumusnya, kayak dia tuh udah masuk otomatis untuk true dan juga false-nya itu begitu.